Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syal Sasabila dengan NIM 17096240499 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara membuat presentasi interaktif dengan menggunakan platform Mentimeter. Langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Oke teman-teman, jadi ini merupakan tampilan dari mentimeter.com ketika teman-teman ingin menggunakan platform ini dalam membuat presentasi interaktif. Jadi sebenarnya apa sih itu Mentimeter? Jadi Mentimeter merupakan sebuah platform yang dapat digunakan untuk membuat sebuah presentasi interaktif karena pada platform ini terdapat fitur-fitur yang bisa membantu teman-teman untuk bisa menyajikan presentasi yang lebih interaktif karena ada fitur untuk question, fitur untuk survei, dan yang lainnya. Nah, fitur ini tuh bisa teman-teman gunakan dalam membuat presentasi. Langsung saja kita buat presentasinya, kita klik New Menti. Oke teman-teman, jadi ini merupakan tampilan ketika teman-teman ingin membuat presentasi. Langsung saja. Nah, jadi di sebelah kiri ini merupakan tampilan slide yang ada, kemudian yang di tengah ini adalah tampilan dari slide yang teman-teman pilih. Langsung saja kita edit caranya. Teman-teman bisa klik Start from Scratch. Oke, langsung saja pilih. Oke, mungkin yang pertama kita bisa membuat dari word cloud. Word cloud. Langsung saja kita isi. Oke, ini teman-teman bisa membuat ini. Jadi teman-teman bisa tahu nama-nama dari peserta presentasi hari ini. Oke, next. Teman-teman juga bisa menampilkan tema. Nah, temanya apakah jadi pada kali ini saya akan menggunakan tema Juniper. Warnanya biru gitu ya teman-teman. Kemudian ini. Oke, kalau misalkan teman-teman udah membuat pertanyaan, teman-teman bisa menampilkan gambar untuk penambah desainnya. Kita klik image, kemudian kita lihat dari image library yang ada di sini. Oke, mungkin kita akan menggunakan ini kali ya teman-teman. Oke. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi desain template yang punya teman-teman itu tidak terlalu monoton. Oke, setelah kita ini buat yang slide pertama, selanjutnya kita klik slide kedua. Slide kedua mungkin kita akan menggunakan multiple choice. Ya, langsung saja kita masukkan pertanyaannya. Oke, terus langsung masukkan option. Nah, untuk option ini,
Oke, kalau sudah, nah teman-teman bisa menampilkan uh, multiple option atau choose correct option ini artinya choose correct answer ini artinya adalah ketika teman-teman ingin menampilkan jawaban yang benar itu yang mana. Nah, terus juga kalau misalnya teman-teman masih ingin menambahkan pilihan jawaban, jadi bisa klik add option ini. Kemudian, nah kalau sudah klik, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Nah, untuk materi saya akan menggunakan content slide. Di sini saya akan menggunakan teks image ya. Kita akan menggunakan teks. Langsung saja masukkan teksnya. SDM Internasional. Oke. Kemudian kita bisa masukkan gambar. Oke. Ini bisa pakai gambar satu ya. Kita klik square. Nah, ini bisa jadi background untuk slide presentasi teman-teman. Kemudian, oke, mungkin udah. Langsung kita masuk ke buat materi lagi. Oke, langsung saja kita masukin teksnya. SDM. Oke, kemudian kita ubah layoutnya. Kemudian kita langsung ke next slide. Next slide itu slide itu adalah tujuan MSD International. Oke, jadi ini merupakan tujuan dari MSD Internasional. Ada tujuan untuk organisasi dan ada tujuan untuk individu. Langsung masukkan saja teksnya. Klik skill. MSD. Oke, jadi ini merupakan tantangan dari MSD Internasional. Saya akan menambahkan gambar untuk slide ini. Mungkin gambar yang sesuai. Sebentar. Bisa gampang nggak sih? Oke, gambarnya sudah muncul. Saya akan seperti ini. Nah, jadi, jadi teman-teman bisa lihat tampilan dari slide-nya ini setelah kita tambahkan gambar itu jadi tidak terlalu monoton. Nah, selanjutnya saya akan membuat jadi sebagai pengantar bagi para teman-teman, bagi para peserta, itu kita bisa menampilkan
seperti oke, mungkin kita bisa menggunakan oke, selanjutnya saya akan menggunakan open ended untuk mengambilkan pertanyaan. Jadi nanti para peserta itu bisa uh, memberikan jawaban mereka terkait dengan MSDM internasional. Oh, jadi pertanyaan ini sebagai cara bagi teman-teman untuk bisa mengetahui apakah setelah teman-teman mempresentasikan materi itu para peserta sudah memahami atau masih perlu dijelaskan. Nah, selanjutnya kita langsung membuat slide mengenai kuis. Oke, kuis. Kuis di sini saya akan menggunakan kuis competition yang select answer. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama yaitu oke, setelah kita mengetik pertanyaannya, kita klik option untuk menampilkan pilihan jawaban. Untuk kamu itu lalu kemudian yang ketiga yaitu oke, jangan lupa setelah teman-teman membuat pilihan option, diklik jawaban yang benarnya. Kemudian bisa diaktifkan more points for fast correct answer-nya, artinya peserta yang menjawab lebih cepat dan tepat itu bisa mendapatkan poin yang lebih baik. Nah, untuk second to answer kita turunkan. Oke, selanjutnya kita klik lagi new slide untuk pertanyaan yang kedua. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, klik option. Oke, ini merupakan pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Pertanyaan yang kedua yaitu oke, jangan lupa diklik jawaban yang benar. Kemudian kita ubah settingan jawabannya. Untuk menjawabnya, sorry. Oke, kita ubah menjadi Oke, jadi waktu untuk menjawabnya itu sekitar 10 detik ya teman-teman. Oke, kalau sudah, klik new slide. Jadi teman-teman bisa melakukan hal yang sama apabila ingin membuat sebuah kuis dengan template yang sama. Jadi bisa dilakukan saja tutorialnya. Nah, saat ini. Nah, setelah teman-teman menampilkan kuis, nah di akhir teman-teman bisa menanyakan kembali bagaimana perasaan dari para peserta setelah mengikuti pembelajaran. Kita klik option.
Oke, kemudian, oke, sudah. Dan terakhir, teman-teman bisa membuat slide penutup. Nah, selain teks, teman-teman juga bisa membuat slide yang isinya itu menampilkan gambar ataupun video ya teman-teman. Atau bisa juga menampilkan question. Oke, jadi kan sebelumnya saya menampilkan pertanyaan atau membuat kuis dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda. Tapi selain itu teman-teman juga bisa menggunakan model type answer atau model kuis yang dimana para pesertanya ini akan menuliskan sendiri jawabannya mereka. Oke. Ini merupakan slide akhir presentasi. Nah, apabila teman-teman ingin membagikan uh, kuis ini, teman-teman bisa klik share. Kemudian teman-teman tentukan terlebih dahulu buat videonya. Oke. Okay. Nah, setelah teman-teman membuat nama dari Mentimeternya, teman-teman bisa bagikan link ini dengan mengkopinya terlebih dahulu, kemudian dibagikan, atau juga bisa menampilkan kodenya, atau teman-teman juga bisa menampilkan show QR code. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ada QR code di sini ya teman-teman. Nah, jika sudah siap untuk presentasi, teman-teman bisa klik start presentation dan memulai presentasi. Nah, sekian video untuk tutorial bagaimana cara membuat Mentimeter untuk pengaplikasian aplikasi Mentimeter ini. Setelah ini ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Oke, selanjutnya di sini kita akan mempresentasikan presentasi yang telah kita buat tadi. Nah, jadi pada kali ini presentasinya itu mengenai MSDM Internasional ya teman-teman. Mungkin kita share screen terlebih dahulu. Oke, jadi teman-teman bisa join dulu ke Mentimeternya dengan kode 3141937. Apakah udah join semua teman-teman? Kalau udah join, teman-teman bisa ketik nama teman-teman ya. Di sini ada Ayu cantik pacar Song Hyun. Song Hyun siapa ya Ayu? Oke, ada Zaskia, Dania, Agung, ada Agung ternyata di sini. Terus ada Ek. Ek ini benar namanya Ek. Oke, mungkin karena udah join semua, kita next ya teman-teman. Oke, langsung next. Oke, setelah teman-teman tadi ketik nama teman-teman, sekarang gimana nih perasaan teman-teman hari ini sebelum kita belajar? Oke, kebanyakan pada senang ya hari ini. Semoga teman-teman semua hari-harinya selalu menyenangkan.
Ada yang biasa aja. Kenapa nih biasa ajanya? Oke, mungkin boleh di next. Oke, jadi pada pekan kali ini kita akan belajar mengenai MSDM internasional. Jadi dengan adanya era globalisasi seperti saat ini, tentunya perusahaan-perusahaan besar itu tidak hanya beroperasi di satu negara saja, tetapi juga beroperasi di luar negara. Maka dari itu, agar perusahaan ini tetap berjalan dengan sukses, maka dibutuhkan laporan dari MSDM internasional. Jadi MSDM internasional ini berbeda dengan MSDM yang bekerja di perusahaan satu negara saja, teman-teman. Jadi LSDM internasional adalah proses pengelolaan tenaga kerja dalam konteks organisasi yang beroperasi lintas negara mencakup pengelolaan SDM dalam berbagai budaya, sistem hukum, praktik, tenaga kerja, dan kebijakan bisnis yang berbeda-beda. Nah, jadi dengan adanya MSDM internasional ini, maka uh, maka membuktikan bahwa tenaga kerja dari satu perusahaan itu tidak hanya dari satu negara saja, tetapi dari berbagai macam negara. Boleh di next? Oke, setelah teman-teman mengetahui definisi dari apa itu MSDM internasional, selanjutnya yaitu tujuan dari MSDM internasional. Jadi, MSDM internasional ini memiliki beberapa tujuan untuk organisasi dan juga individu. Nah, untuk organisasi sendiri yang pertama yaitu transfer pengetahuan seperti keahlian teknis, budaya perusahaan, dan praktik terbaik dari kantor pusat ke anak perusahaan di luar negeri dan begitu pun sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan dan kontrol operasi di luar negeri sejalan dengan strategi global dan standar perusahaan pusat. Yang ketiga yaitu pengembangan manajemen global dan yang keempat yaitu mengisi kesenjangan keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan serta dengan adanya MSD internasional ini maka dapat membangun dan memelihara hubungan kerja antara kantor pusat dan afiliasi asing. Selanjutnya yaitu tujuan bagi individu. Nah, jadi MSD internasional ini tidak hanya memiliki tujuan untuk organisasi tetapi juga untuk individu. Yang pertama yaitu pengembangan karir melalui pengalaman internasional yang berharga. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan motivasi kognitif seperti keterampilan, memperluas wawasan, dan menghadapi tantangan yang baru. Yang ketiga yaitu motivasi afektif seperti minat pribadi terhadap budaya baru, keinginan untuk bepergian, dan membangun pengalaman hidup di luar negeri. Serta yang terakhir yaitu keuntungan finansial yang bisa dalam bentuk tunjangan ataupun pembebasan pajak tertentu. Nah, boleh di next. Oke, jadi karena MSDM internasional ini berguna untuk tidak hanya satu perusahaan saja, yaitu untuk perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri, maka tentunya memiliki beberapa tantangan karena uh, pengelolaan manusianya itu tidak hanya bersifat tidak hanya untuk satu negara saja, teman-teman. Jadi tenaga kerjanya itu tidak berasal dari latar belakang budaya atau bahasa yang sama, tapi berbeda-beda. Nah, jadi tantangannya itu yang pertama adalah perbedaan budaya kerja. Jadi misalkan kalau contohnya seperti perusahaan Uniqlo. Nah, perusahaan Uniqlo ini kan perusahaan Jepang ya, teman-teman. Tapi kan ada cabangnya di Indonesia. Nah, perusahaan Uniqlo yang ada di Indonesia ini tentunya terdiri dari tenaga kerja yang asalnya dari Indonesia. Nah, tentunya budaya kerja orang-orang Indonesia dengan budaya kerja orang-orang Jepang itu berbeda. Nah, perbedaan budaya ini bisa menjadi salah satu tantangan bagi pihak MSDM internasional. Yang kedua, yaitu perbedaan hukum dan regulasi ketenaga kerjaan. Jadi, regulasi ketenaga kerjaan seperti jam kerja, sistem pengupahan, hak cuti, dan perlindungan tenaga kerja itu berbeda di setiap negara, sehingga perusahaan multinasional harus memastikan bahwa kebijakan SDM yang diterapkan tidak melanggar hukum lokal. Nah, tantangan yang ketiga yaitu pengelolaan ekspatriat. Nah, jadi ekspatriat ini adalah tenaga kerja yang ditugaskan ke luar negeri. Nah, penugasan karyawan luar negeri ini sering menghadapi resiko kegagalan akibat kurangnya kesiapan budaya, tekanan keluarga, dan juga perbedaan lingkungan kerja. Dan tantangan yang terakhir yaitu koordinasi dan komunikasi global. Perbedaan zona waktu, bahasa, dan juga jarak geografis menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola tenaga kerja global secara efektif. Jadi, mengapa MSDM internasional ini penting? Karena apabila sebuah perusahaan multinasional tidak dikelola dengan MSDM internasional yang baik, maka bisa saja mengakibatkan kerugian
yang cukup besar bagi perusahaan karena MSDM ini merupakan SDM atau sumber daya manusia di suatu perusahaan itu merupakan aset penting bagi perusahaan. Boleh di next? Oke, jadi setelah kita mendengarkan pemaparan materi mengenai MSc Internasional, selanjutnya ada 3 kuis ya pertanyaan. 3 kuis ya teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman bisa menjawab pertanyaan dengan benar karena pertanyaan ini gampang-gampang loh. Oke, apakah sudah join semua? Kalau sudah join, boleh di next ya. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu MSDM Internasional berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja dalam konteks organisasi yang beroperasi secara sorry, ini pertanyaannya kepotong. Jadi MSDM Internasional berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja dalam konteks organisasi yang beroperasi secara apa nih teman-teman? Oke, jawabannya benar semua. Jadi jawaban yang benar adalah lintas negara. Berarti teman-teman dengarkan. Selamat kepada Dania. Berarti Dania ini menjawabnya dengan cepat dan tepat ya teman-teman. Oke, next question. Oke, pengembangan karir melalui pengalaman internasional termasuk tujuan MSDM internasional bagi siapa? Bagi individu, organisasi atau pemerintah. Ya, masih banyak yang salah nih ternyata. Jadi, pengembangan karir melalui pengalaman internasional ini menjadi tujuan MSI internasional bagi individu ya teman-teman, bukan pemerintah dan bukan organisasi. Oke, langsung saja ke pertanyaan terakhir. Siapa dulu nih? Kita lihat siapa yang menang. Wow, ternyata yang jawab benar cuma satu. Ambriel. Congratulations to Ambriel. Okay, next question. This is the last question for today. Oke, pertanyaan terakhir itu perbedaan jam kerja, sistem upah atau hak cuti antar negara merupakan tantangan MSDM internasional dalam aspek apa nih teman-teman? Nah, ternyata masih ada 2 orang yang jawabnya salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah hukum dan regulasi ketenaga kerjaan. Siapa nih yang memimpin pada kuis hari ini? Oke, okay. Congratulations to Amriel. So, dengan berakhirnya quiz hari ini, maka berakhirlah presentasi pada kali ini. Semoga teman-teman memahami materi mengenai MSD Internasional. Sekian dari saya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.